Shalom, Horas Marihamuna, Aka Inanami, Seksi Perempuan. Kita hari ini akan kembali memulai PA Seksi Perempuan di gereja kita untuk tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, walaupun kita masih bergumul untuk menghadapi pandemi COVID-19, tapi firman Tuhan akan selalu hadir menyertai dan menguatkan kita. Marilah dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur memulai ibadah ini. Maret Dehita Sian 574 ayat sada. Pujima debata nani aina do puji debata nungase sadosani malundo hotrahani pujima debata nani aina do puji debata. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, PA pertama seksi perempuan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Bahan ditetapkan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut.
Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Di Hamunat Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, saya berikan judul PA kita, Tuhan pasti menggenapi janji walaupun sulit dimengerti. Tuhan pasti menggenapi janji walaupun sulit dimengerti. Perikop yang saya bacakan ini adalah cerita tentang Tuhan mengunjungi Abraham di rumahnya di Mamre. Tapi Abraham tidak tahu. Dia tidak tahu siapa yang datang. Lalu Tuhan datang dengan caranya, dengan menjadi 3 orang manusia. Dan begitu melihat ada tamu lewat dari depan rumahnya, Abraham segera berlari menyongsong, dengan ramah menyambut, mempersilahkan mereka istirahat, menyediakan air minum dan makanan, supaya tamunya segar kembali untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu Abraham sangat paham situasi transportasi di zaman itu. Kalau orang bepergian jalan jauh, pasti penuh kesulitan. Tidak ada rest area tempat istirahat, tidak ada warung untuk tempat beli makanan. Oleh karenanya, Abraham sangat mengetahui itu. Lalu dia pun bergegas menyediakan segala sesuatu kepada tamunya. Hamunai Kainanami dan juga saudara-saudaraku, pelajaran penting dari nats ini adalah Abraham tidak mengetahui siapa yang datang, dari mana, mau ke mana, apa tujuannya, dia tidak tahu. Abraham tidak curiga kepada mereka. Abraham tidak berhitung apa untung dan ruginya. Tetapi Abraham tergerak untuk melakukan tindakan kasih. Ini penting, karena apa? Seorang yang mengasihi Tuhan Allah dengan benar, pasti mengasihi sesama manusia tanpa diajari, tanpa diperintah. Itu sudah menjadi karakter secara otomatis. Jadi Abraham yang adalah orang percaya, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia melakukan kasih itu juga kepada siapapun. Dia tidak mau tahu siapa itu, dan dia tidak curiga. Dia dengan ikhlas dan tulus mengalir seperti air melakukan tindakan kasih. Ini penting. Di zaman ini memang harus digalakkan nats ini, bagaimana kita dengan sesama harus berinteraksi, harus saling peduli. Karena zaman ini sudah menonjolkan individualis dan juga fenomena-fenomena mementingkan diri sendiri atau kelompok. Maka dengan nats ini kita menggalakkan kembali saling peduli, saling menolong, dan saling menyapa sesama manusia sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Saudaraku, ternyata tamu itu, orang yang lewat dari depan rumah Abraham, bukan orang sembarang. Dia adalah Tuhan. Dan dia datang menjumpai Abraham. Tuhan hadir, datang mengunjungi siapapun umatnya. Kita tidak sendiri. Dia selalu hadir dan menjumpai kita dengan caranya sendiri. Dia menjumpai Abraham, bukan hanya datang, bukan hanya numpang lewat, bukan hanya berkunjung, tapi Tuhan datang membawa misi untuk menggenapi janji. Misi menggenapi janji, di mana waktu sebelum-sebelumnya Tuhan sudah berjanji akan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Bahkan Tuhan berjanji menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tapi janji itu sudah begitu lama tidak terrealisasi. Bahkan Sarah sendiri sudah mulai ragu dan bimbang tentang janji itu. Ini pelajaran penting. Ternyata supaya mengalami janji-janji indah Tuhan dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan.
Ujian-ujian itu harus dilewati. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, dalam nats kita dikatakan Sarah sangat tidak yakin lagi akan janji itu. Karena apa? Dia memakai pikiran, dia memakai perasaan. Tidak mungkin lagi. Dia sudah tua, sudah kadaluarsa, sudah expire. Gak mungkin. Maka Sarah, istri Abraham, tertawa. Bukan tertawa karena bahagia, tapi dia setengah mengejek, meremehkan karena situasinya yang tidak memungkinkan. Dan Allah sendiri tersinggung dengan itu, lalu berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Allah selalu hadir untuk menggenapi janjinya. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, sama seperti Sarah, kita juga sering terjebak di dalam situasi ini, di mana kita mulai mempertanyakan janji-janji Tuhan, kasih setia Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, tekanan-tekanan hidup yang berat, pergumulan-pergumulan yang begitu banyak dan ruwet, dan juga sakit penyakit yang berkepanjangan yang bisa kita alami. Bahkan silih berganti persoalan-persoalan menghinggapi kehidupan, membuat kita kadang-kadang mulai ragu dan bimbang. Bahkan banyak yang sudah mendekati keputusasaan dan berhenti berharap. Itu adalah situasi dan sangat manusiawi. Penderitaan-penderitaan itu begitu kuat menggoda kita untuk mulai meragukan janji-janji Tuhan. Misalnya seseorang yang bergumul dengan penyakit di dalam waktu yang panjang. Dia sudah melakukan banyak hal, apapun sudah dilakukan. Dan juga sudah memanjatkan permohonan dan doa, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk kesembuhan. Dan usia sudah uzur, lalu dia mulai bertanya, mungkinkah penyakitku sembuh? Atau pergumulan-pergumulan lain, anak, jodoh anak yang diimpi-impikan, atau pekerjaan, ataupun tekanan-tekanan ekonomi yang terpuruk. Mungkinkah aku masih bisa bangkit dalam situasi seperti ini? Dan lain-lain dan lain-lain. Banyak hal yang memaksa kita untuk mulai ragu, bimbang akan janji-janji Tuhan. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, hari ini melalui firman ini Tuhan menjawab dan memastikan Tuhan selalu datang, hadir, menjumpai, mengunjungimu bersama-sama dengan kita. Bukan hanya di tempat ibadah. Tuhan datang mengunjungi Abraham di rumahnya. Dan juga saat ini Tuhan akan datang mengunjungi kita. Tuhan pasti menggenapi janjinya, meskipun sulit kita pahami, meskipun kita tidak mengerti. Janji-janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah senantiasa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan. Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita, menjumpai kita. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, di dalam pergumulanmu, kesulitanmu, deritamu, sakit penyakitmu, engkau tidak sendiri. Tuhan Yesus berjanji datang dan selalu hadir. Apakah engkau menyadari atau tidak menyadari, Dia memang hadir. Dia ada. Dia mengunjungimu ke tempatmu. Dia datang. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu tidak sendiri. Dia ada di sampingmu. Jangan pendam, jangan tanggung sendiri bebanmu, tekanan hidupmu. Dia ada di mana kamu hidup, Dia ada di sana. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu, menjumpai engkau.
Dan dia tidak hanya datang. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus telah mempersiapkan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Kita boleh bertanya, bagaimana mungkin sakitku ini bisa lagi sembuh? Caranya bagaimana? Usiaku sudah ujur. Usiamu yang ujur tidak akan menghentikan Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana dengan pergumulanku, dengan anak-anakku, dengan ekonomiku? Situasi yang sulit tidak akan menghalangi Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Kondisi yang buruk tidak membuat Tuhan menjadi lemah. Inilah kepastian, ini jaminan, janji-janji Tuhan. Tidak ada yang dibatalkan. Rencana-rencana Tuhan tidak ada yang diubah. Dia akan melakukan, dia akan menggenapi janjinya meskipun kita sulit mengerti, meskipun kita sulit memahami, meskipun tidak masuk akal. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Inilah pesan dari PA hari ini untuk kita. Terima dia datang mengunjungimu, menjumpaimu dengan caranya. Jangan tanya bagaimana caranya Tuhan. Dia punya cara. Jangan tanya kapan, dia punya waktu. Usia tidak akan menghalangi Tuhan untuk berkarya. Situasi buruk, keadaan yang sulit, kondisi yang tidak memungkinkan tidak boleh menghentikan Tuhan. Dia akan datang mengunjungimu, menjumpaimu, dan menggenapi janji-janjinya dengan caranya sendiri. Terima dia, sambut dia dengan tindakan-tindakan kasih. Dia ada dengan caranya, entah dengan melalui siapa. Maka lakukanlah tindakan kasih kepada siapapun engkau temui. Sebab Tuhan datang dengan caranya. Dia menggenapi janjinya dengan caranya. Tuhan pasti menggenapi janji meskipun kita tidak mengerti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Kami bersyukur di tengah-tengah keprihatinan atau kecemasan, dan kadang-kadang kami sudah mulai tergoda untuk dekat kepada putus asa, untuk berhenti berharap. Tapi melalui firman-Mu hari ini meyakinkan dan memastikan bahwa Tuhan selalu datang, hadir, dan tidak membiarkan kami sendiri menanggung beban ini, beban kehidupan ini. Tuhan hadir dan menggenapi janji meskipun kami tidak bisa mengerti bagaimana cara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mendoakan juga seluruh anak-anak-Mu, secara khusus mereka seksi paropuan gereja-Mu, apapun aktivitas mereka saat ini. Tuhan, mereka ada yang sedang sakit jasmani. Mari Bapa hadir, datanglah, jumpai, dan bersama-sama dengan dia melewati hari-harinya. Berikan kesembuhan, pemulihan. Demikian mereka yang sedang berduka, entah karena pergumulan apapun. Biar kiranya firman-Mu yang hidup menguatkan mereka melewati hari-hari sulit yang dihadapinya. Kami juga mau mendoakan semua orang yang percaya kepada nama Yesus, supaya tetap tekun, tabah, dan sabar menanti Tuhan menggenapi janji dengan caranya sendiri. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan. Itulah keyakinan kami. Biar situasi seburuk apapun, jangan biarkan kami berhenti berharap, sebab harapan adalah sesuatu kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampuni kami sehingga apa yang kami doakan bisa Engkau kabulkan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah kami. Amin.
kita akan kumpulkan persembahan kita. Mari sambil menyanyikan buku Wende nomor 435 ayat 1. Marono tondiki ay nang dito Gusti Yesusi kamu sudah begemai sailas rohatku mandoki sonang ni tiki dungjuk pangge Yesus Tuhaki tondi nama ngajariang tarbain marlas lirohang sonang ni iki dungjuk pang Yesus Tuhaki. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.